Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Ridho. Saya adalah guru kelas 5 di SDN Menteng Agung 01. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 di kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Mari kita akan absen dulu. Absen dengan urutan nomor absennya masing-masing. Absen nomor 1, absen nomor 2, absen nomor 3, Hadir Pak. absen nomor 4, absen nomor 5. Silakan untuk maju untuk memimpin doa bersama. Berdoa dalam hati, mulai. Kita mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama. Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah. Semuanya ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama itu adalah jika ada di antara kalian ingin ke kamar mandi, silakan kalian acungkan tangannya dan bilang kepada Bapak Guru. Kemudian jika ingin bertanya, silakan kalian acungkan tangannya. Ingin bertanya, pertanyaannya sebutkan, dan nanti siapa yang menjawab silakan ajukan kembali tangannya. Ya, jadi ini adalah bagian daripada etika dalam bertanya dan menjawab. Dan ini adalah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Oke anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah mengingat menjadi anak yang soleh. Anak soleh itu apa ya? Anak soleh itu apa? Ya? Apa itu anak soleh? Siapa yang mau menjawab?
Anak soleh itu apa? Anak soleh itu adalah anak yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan perilaku yang sangat terpuji. Jadi untuk menjadi anak yang soleh itu kita sebagai manusia melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kemudian pada hari ini kita akan melanjutkan tema berikutnya, yaitu dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Coba baca bareng. 1, 2, 3. Hidup lapang dengan berbagi. Apa saja fungsinya? Kemudian apa saja tujuan pembelajarannya? Apa saja kegunaan dari kita mempelajari bab 4 ini? Di sini ada 3 tujuan pembelajaran, ada 3 fungsi kita mempelajari dari bab 4. Yang pertama itu tujuannya adalah meyakini makna zakat dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat. Dan yang ketiga, menjelaskan makna zakat. Baik, silakan dibuka buku tulisnya dan dibuka buku paketnya. Oke, ada yang mau bantu membaca? Membaca yang di depan, ada yang mau bantu membaca di depan? Oke. Zakat secara bahasa, silakan dibaca. Zakat secara bahasa artinya zakat yang berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Zakat menurut istilah artinya yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Oke, terima kasih. Jadi zakat ada 2 pengertian ya. Zakat itu terbagi 2 pengertian. Ada pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Nah, pengertian secara bahasa, zakat berasal dari kata zakat yuzaki. Artinya zakat ini berasal dari bahasa Arab, ya, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Jadi kita pada saat mengeluarkan zakat itu kita menjadi bersih secara batinnya, ya, bersih, mengeluarkan kotoran-kotoran dari diri kita masing-masing. Kemudian suci dan bertambah. Maksud bertambah di sini kita akan bertambah kebaikan-kebaikan kita dan akan bertambah juga pahala-pahala kita yang akan kita dapat nanti. Kemudian kalau zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada golongan dengan beberapa syarat, gitu ya. Nanti ada syarat, ada ketentuan, dan ada golongan yang nantinya akan kita bahas secara rinci dan secara detail. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita coba silakan kalian tulis zakat, pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah.
Sudah paham pengertian zakat baik secara bahasa ataupun secara istilah? Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu golongan-golongan yang berhak menerima zakat atau dengan istilahnya itu adalah mustahik. Apa? Mustahik. Ulangi apa? Mustahik. Jadi mustahik itu apa? Orang yang berhak menerima zakat. Mustahik itu apa? Orang yang berhak menerima zakat. Mustahik apa? Orang yang berhak menerima zakat. Alhamdulillah, pintar. Tepuk tangan. Oke, jadi ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi di luar daripada 8 golongan yang disebutkan ini tidak boleh menerima zakat. Yang pertama, ada yang bantu membaca? Oke, silakan. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Amil yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Mualaf yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Oke, tepuk tangan. Makasih sudah membantu. Oke, jadi di antara yang 8 ini ada yang namanya fakir, miskin, amil, dan mu'alaf. Jadi antara mu'alaf sama murtad itu beda ya. Sama musyrik itu beda. Kalau murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Kalau musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan kalau mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, gitu ya. Kalau mu'alaf orang yang baru masuk Islam, kalau murtad orang yang tadinya masuk Islam keluar dari agama Islam. Nah, mu'alaf ini mereka berhak menerima zakat apapun asal agamanya. Misal ada orang Buddha sebelumnya, kemudian dia keluar dari agama Buddha masuk ke agama Islam dan yang mu'alaf ini berhak menerima zakat. Ataupun agama-agama di luar Islam, banyak ya. Kalau di Indonesia ada apa saja? Ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha. Sudah Indonesia? Oke. Tadi sudah kita bahas bersama pengertian zakat secara bahasa dan pengertian zakat secara istilah. Dan tadi juga sudah kita bahas ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat atau dengan istilah mustahik. Dan selanjutnya adalah pembagian zakat. Zakat itu terbagi menjadi 2. Siapa yang putra? Siapa yang mau membantu membacakan? Ayo, ada yang mau bantu membacakan? Ada yang mau bantu membacakan yang putra? Oke. Ayo silakan baca. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok
Oke, terima kasih, tepuk tangan. Jadi zakat itu ada dua. Zakat yang pertama itu adalah zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, beras, dan jagung dan lain-lain. Oke, kalau untuk negara kita karena makanan pokoknya ini adalah beras, berarti beras ini menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebanyak berapa zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Sebanyak 3,5 liter, ya. Sebanyak 3,5 liter beras yang harus kalian keluarkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kayak di India, ya, negara India makanan pokoknya itu bukan beras. Makanan pokoknya itu adalah gandum. Berarti di negara India pada saat mengeluarkan zakat tidak dengan beras dan jagung, melainkan gandum. Gitu ya. Kemudian selain zakat fitrah, ada zakat apa saja sih? Ada zakat mal. Apa itu zakat mal? Siapa yang mau bantu baca? Oke. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta seperti uang, emas, dan sebagainya. Ulangi. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan harta seperti uang, emas, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi zakat mal itu berbeda dengan zakat fitrah. Apa yang membedakan? Yang membedakan kalau zakat fitrah itu adalah kewajiban setiap individu umat muslim. Jadi semua muslim, orang yang beragama Islam, pemeluk agama Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi tidak wajib mengeluarkan zakat mal, karena tidak semua muslim itu mempunyai harta seperti emas, seperti uang, seperti barang-barang yang berharga. Nah, ini semua menjadi syarat untuk kita mengeluarkan zakat mal, gitu ya. Jadi bisa membedakan antara zakat mal dengan zakat fitrah? Bisa? Bisa. Contoh saja, misal fakir adalah mereka yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keduanya membutuhkan tali kasih dari kita, membutuhkan bantuan dari apa yang diperlukan. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi baik fakir ataupun miskin, keduanya membutuhkan dukungan kita, keduanya membutuhkan bantuan kita, keduanya membutuhkan pertolongan kita. Kita yang sudah dianggap merasa mampu sudah selayaknya, sudah sepatutnya untuk membantu mereka yang fakir dan yang miskin. Setuju? Oke. Yang terakhir, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Silakan berdiri. Pertanyaannya untuk siapa? Jelaskan apa pengertian dari zakat dan mal. Jelaskan pengertian Dari zakat dan mal. dari zakat mal. Oke, terima kasih. Fatih, silakan bantu menjawab pertanyaan dari temannya Ataya.
Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang Oke, ada yang mau bantu jawab? Oke. Fatih kurang semangat. Oke, silakan bantu jawab pertanyaan dari Ataya. zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena memiliki harta berupa uang, emas, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi dengan demikian selesai sudah pembelajaran kita di tema zakat. Kita tadi sudah secara sama-sama membahas apa tujuan daripada pembelajaran zakat. Kemudian kita juga sudah membahas pengertian zakat baik secara bahasa ataupun secara istilah. Selanjutnya adalah kita sudah sama-sama membahas ada berapakah golongan yang berhak menerima zakat atau mustahil orang yang berhak menerima zakat. Secara rinci, secara detail sudah kita bahas bersama dan ditutup dengan manfaat hikmah keutamaan seseorang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, sampai di sini anak-anak semua paham? Ya, paham. Mengerti? Ya, mengerti. Oke, sekarang silakan kalian membuat kelompok masing-masing. Karena kita akan membuat tugas kelompok. Oke, ini kelompok apa namanya? Kelompok gotong royong terdiri dari 5 anggota. Ini kelompok religius. Oke, terdiri dari 7 anggota. Ini kelompok mandiri, terdiri dari 6 anggota. Ini kelompok nasionalis, terdiri dari berapa kelompok? 7 kelompok, 7 anggota. Ini kelompok integritas, terdiri dari 6 anggota. Oke, di sini saya ingin memperhatikan. Di sini
Fakir adalah mereka yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keduanya membutuhkan tali kasih dari kita, membutuhkan bantuan dari apa yang diperlukan. Terima kasih jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi baik fakir ataupun miskin, keduanya membutuhkan dukungan kita. Keduanya membutuhkan bantuan kita, keduanya membutuhkan pertolongan kita. Kita yang sudah dianggap merasa mampu, sudah selayaknya, sudah sepatutnya untuk membantu mereka yang fakir dan yang miskin. Setuju? Oke. Yang terakhir, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Silakan berdiri. Dan kita bahas bersama dan ditutup dengan manfaat hikmah keutamaan seseorang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, sampai di sini anak-anak semua paham? Ya, paham. Mengerti? Ya, mengerti. Oke, sekarang silakan kalian membuat kelompok masing-masing. Karena kita akan membuat tugas kelompok. Dan selanjutnya adalah apa sih kesimpulan daripada kita mempelajari makna zakat atau zakat ini? Yang pertama itu adalah kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dan yang ketiga adalah zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sekali lagi ada 3 kesimpulan, ada 3 rangkuman yang kesemuanya itu adalah pada intinya memberikan sesuatu kepada orang lain, mengeluarkan sesuatu kepada orang lain, membantu orang lain yang tidak mampu, dan nanti apa saja tujuan daripada mempelajari itu, kemudian apa saja manfaatnya, apa saja pembahasannya, kemudian apa saja ketentuannya dan gimana caranya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara bersama-sama. Sebelum ditutup, gimana pembelajaran kita pada hari ini? Senang atau tidak? Senang. Paham atau tidak? Paham. Mengerti atau tidak? Mengerti. Oke, baik, kita akhiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.